semuanya, selamat datang di video tugas kuliah saya. Saya Kavita Sandesti dengan NIM 2301010111. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah studi kasus menarik. Sebuah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang menghadapi tantangan lingkungan dan berhasil mengubahnya menjadi peluang bisnis. Kita akan lihat bagaimana strategi bisnis berkelanjutan dan program CSR. Mereka tidak hanya menyelamatkan reputasi perusahaan, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Apa yang membuat mereka berubah? Apa saja tantangan dan dampaknya? Dan kenapa strategi hijau ini penting untuk masa depan bisnis? Ayo kita bahas bersama. Namanya PT Hijau Lestari. Perusahaan ini sudah beroperasi lebih dari 20 tahun sebagai produsen kemasan plastik di Indonesia. Tapi beberapa tahun terakhir mereka mengalami masalah serius. Limbah produksi mereka mencemari sungai di sekitar pabrik. Akibatnya mereka dapat tekanan dari masyarakat, juga LSM lingkungan. Kalau nggak segera berubah, perusahaan ini bisa kehilangan kepercayaan publik, bahkan izin operasi. Untungnya mereka sadar, PT Hijau Lestari mulai mengubah strategi bisnis mereka dengan pendekatan berbasis keberlanjutan. Ada beberapa langkah besar yang mereka ambil, yaitu pertama, mereka investasi teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi. Kedua, mereka membuat program CSR, pembersihan sungai bersama warga setiap bulan. Dan terakhir, mereka mulai beralih dari kemasan plastik biasa ke yang biodegradable. Langkah ini bukan cuma untuk tanggung jawab, tapi juga strategi jangka panjang. Strategi ini jelas punya banyak manfaat. Pertama, citra perusahaan jadi jauh lebih positif. Mereka tidak lagi dilihat sebagai perusak lingkungan, tapi sebagai agen perubahan. Kedua, konsumen dan investasi yang peduli lingkungan jadi lebih tertarik. Ini bisa jadi keunggulan kompetitif. Yang ketiga, hubungan mereka dan masyarakat sekitar jadi lebih harmonis. CSR yang mereka jalankan membuat warga merasa dihargai dan dilibatkan. Tetapi nggak semuanya mulus ya. Tantangan pertama, biaya investasi untuk alat ramah lingkungan itu mahal, termasuk biaya produksi kemasan biodegradable. Tantangan kedua, resistensi internal. Tidak semua karyawan bisa langsung menerima perubahan ini. Bahkan waktu pelatihan dan perubahan pola pikir. Jadi perubahan ini bukan cuma soal alat, tapi juga soal budaya perusahaan. Kalau kita lihat dari sisi analisis SWOT, strateginya seperti strength atau kekuatan. Mereka punya pengalaman panjang dan sudah mulai ambil langkah nyata. Weakness atau kelemahan, biaya investasi tinggi dan ketergantungan kepada praktik lama. Opportunity atau peluang, pasar hijau dan tren konsumen yang makin peduli lingkungan. Threat atau ancaman, kompetitor bisa saja lebih cepat berinovasi dan mencuri pasar. Yang menarik dari kasus PT Hijau Lestari adalah mereka membuktikan bahwa perusahaan bisa berubah dari yang dulunya merusak lingkungan, sekarang jadi lebih bertanggung jawab. Dan yang paling penting, perubahan itu bisa jadi kekuatan bisnis, karena sekarang masyarakat tidak cuma membeli produk, tapi juga melihat nilai di balik produk itu sendiri. Jadi bagaimana menurut kamu? Apakah semua perusahaan harus mulai mengadopsi strategi keberlanjutan seperti PT Hijau Lestari? Tulis pendapatmu di komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli lingkungan. Terima kasih.